Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Difari Al-Bustami akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW saat mendapatkan wahyu bersama. Pertama-tama Imam Al-Bukhari mengatakan wahyu mulai turun kepada Nabi Muhammad SAW saat mimpi yang menjadi kenyataan. Sejak itu beliau senang menyendiri di Gua Hira. Beliau menyendiri di Gua Hira untuk beribadah pada malam hari selama beberapa malam. Kemudian beliau kembali kepada keluarganya karena beliau dikagetkan dengan kedatangannya Al-Haq di Gua Hira. Situ beliau didatangi oleh malaikat. Kemudian dia atau malaikat berkata, bacalah. Rasulullah SAW menjawab, aku tidak pandai membaca. Rasulullah SAW bersabda, dia menangkapku dan menahanku hingga aku kelelahan. Kemudian dia melepaskanku dan berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Mencipta. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Mulia. Dia telah mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian Rasulullah SAW pulang membawa ayat-ayat tersebut dengan hati yang sangat goncang. Beliau pergi ke tempat kediaman Khadijah binti Khuwailid dan berkata, selimutilah aku. Kemudian mereka pun menyelimuti beliau hingga hilanglah rasa takut pada beliau. Kemudian beliau menceritakan kejadiannya kepada Khadijah dan berkata, aku sangat mengkhawatirkan diriku. Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW, tidak sama sekali. Allah tidak akan menjadikan dirimu bersedih sama sekali. Engkau orang yang suka bersilaturahmi, menghormati tamu, dan suka membawa beban sendiri, serta suka menolong orang-orang yang tertimpa musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan wahyu di Gua Hira. Tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Makanya 17 Ramadan itu disebutnya malam nuzulul Quran. Iya, tanggal 17 Ramadan. Kalau sekarang tahu berapa? 25 tanggal Masehinya, tanggal Ramadannya. Kalau nggak salah tanggal 22. Kalau Ramadannya ya, itu udah lewat. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW tadi ya, tanggal 17 Ramadan itu Rasul lagi di Gua Hira. Bukan cuma Rasul doang, semua nabi terdahulu tuh kalau lagi berpikir, merenung, itu kalau bahasa orang Jawa bertapa. Oh iya, yang bertapa. Nah, kemarin bahasa cerita tuh, kayak Nabi Ibrahim, Nabi Musa kan pada ke gunung semua kan, bertapa. Iya kan, aku pernah. Nah, Nabi Muhammad SAW juga begitu. Beliau merenung, kok orang-orang pada nyembah berhala. Nabi Muhammad dia nggak ngerasa ya manusia biasa aja, belum sadar kalau dia adalah calon seorang nabi. Akhirnya beliau berpikir mengasingkan diri kan, ya sama seperti nabi-nabi terdahulu. Nah, akhirnya Nabi Muhammad didatangin sama malaikat Jibril. Kaget kan? Malaikat Jibril bilang, Iqra. Surat Al-Alaq tuh, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Baca Muhammad, baca.
Nabi Muhammad bilang, la aqra, saya nggak bisa baca. Karena takut juga, karena malaikat Jibril itu gedenya luar biasa. Jadi di dalam goa itu malaikat Jibril kayak nutupin tempat gitu. Barat kita nih di ruangan menuhin tempat. Bahkan dalam kitab Bukhari, dalam syarahnya, nah kalau tadi kan yang diceritain nama Dimas hadisnya tuh, nah, dalam syarahnya disebutin Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu itu menyangkanya bukan malaikat Jibril tapi malaikat maut. Wah, aku mau diangkat nih nyawaku nih gitu. Jadi disangkanya malaikat Israel. Tapi kan Nabi Muhammad belum kenal malaikat Israel juga. Ya kan belum jadi nabi ya kan. Waduh, udah malaikat. Nah, Nabi Muhammad bilang, la aqra, saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Terus aja didesak sama malaikat Jibril. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuk, terus sampai 5 ayat tuh. Akhirnya Nabi Muhammad keluar dari Gua Hiro. Lari kencang banget. Gua Hiro itu pas Pak Ustadz kemarin umroh, ya, itu dari bawah ke atas itu 2 jam. Jalanannya begini-begini nih. Apalagi zaman dulu, zaman sekarang padahal udah enak kan ya, sama orang-orang Arab kan diratain. Zaman dulu itu jadi Gua Hiro itu berada di gunung. Itu bisa kita bayangin Nabi Muhammad dari atas turun dengan lari, bayangin. Ya, kalau di Indonesia di kita gunungnya itu masih gunung tanah. Yang ke puncak tuh kemarin misalnya Atar gitu kan. Itu enak, gunungnya masih tanah. Kalau di sana gunungnya itu batu kerikil. Jadi kayak batu kerikil ditumpukin gimana coba? Oh iya. Licin, tajem, kan nggak pakai sendal. Zaman Nabi mah udah ada sendal. Sakit. Ya kan? Bapak alas kaki dengan terbuat dari kulit, bayangin dari atas turun ke bawah. Dan Nabi waktu itu umurnya udah 40 tahun. Ya kan? Nabi Muhammad umur berapa? Waktu jadi Nabi 40 tahun. Iya. Turun aja tuh, lari. Nah, singkat cerita, sampailah Rasulullah kemudian di rumah Siti Khadijah, istri beliau. Apa kata Rasulullah kepada Siti Khadijah? Wahai istriku, zamiluni, berikan aku selimut, Maka diselimutilah Rasulullah. Rasulullah menggigil. Terus sama Siti Khadijah bikinin teh manis. Ya namanya menggigil ketakutan, ya kan? Ya takut karena lihat malaikat Jibril tadi itu. Ya kan? Kan orang manusia nggak pernah lihat malaikat. Ya kan? Siti Khadijah kemudian berhasil menenangkan Nabi Muhammad. Terus dia cerita, ada apa? Saya baru saja ketemu sosok. Tapi saat Nabi Muhammad nggak sempat cerita panjang karena kecapean. Ya dari atas bayangin aja. Ya kan? Cuma sempat bilang saya baru saja ketemu sosok yang saya tidak kenal. Udah tidur lagi pulas. Malamnya didatengin lagi sama malaikat Jibril. Misalkan malaikat maut. Nah ayatnya lain, bukan Iqra lanjutannya, tapi ayat Al-Muzammil. Nanti kalian lihat ya. Nah, maka itu harusnya sambungannya ke situ tuh tadi Dimas ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya, awin kusnis fahu qalila, seterusnya itu. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Jadi Nabi Muhammad dipanggil. Qumil laila illa qalila, bangkit kamu, berdiri kamu, walaupun cuma sebentar di malam ini. Maksudnya pengen dikasih wahyu. Tapi kalau secara umum itu maksudnya bangun untuk sholat tahajud. Nabi Muhammad makin takut. Ya kan? Udah paginya ketemu sama malaikat Jibril, malamnya ditemuin lagi. Ibarat kita kalau nggak ketemu belum pernah ketemu makhluk gaib gimana coba? Takut nggak? Takut. Nabi juga sama. Nabi kan saat itu posisinya masih manusia biasa, belum diangkat menjadi seorang rasul. Nah Nabi Muhammad kemudian dibilang sama Siti Khadijah, kamu kenapa? Pas paginya tuh udah tenang ya, udah santai. Saya ketemu sosok malaikat, tapi sosok apa saya nggak tahu. Tapi saya tahu itu pasti malaikat karena gede banget. Karena orang Arab tahu ini malaikat doang, jin nggak tahu. Ya saat itu belum tahu. Wah, jangan-jangan ini yang dulu datang pada nabi-nabi terdahulu. Nah, kenapa Siti Khadijah santai banget? Siti Khadijah saat itu menyelimuti Nabi, menemani Nabi santai banget. Kenapa? Hah? Karena Siti Khadijah itu adalah
salah satu pembesar Quraisy. Tapi lebih daripada itu, Siti Khadijah udah tahu bahwa Nabi Muhammad ini bakal jadi Rasul. Loh, kenapa? Karena Siti Khadijah itu lebih tua dari Nabi Muhammad, ingat. Ya, Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah di umur 25 tahun. Sedangkan Siti Khadijah umurnya berapa? 40 tahun. Berarti lebih tua berapa tahun? 15 tahun. Jadi Siti Khadijah itu dia itu ahlul kitab. Sebelum masuk Islam bersama Nabi Muhammad, dia itu ahlul kitab. Ahlul kitab itu artinya apa? Masih belajar tentang Allah lewat lembar-lembaran Tauratnya Nabi Musa. Yang kemarin diceritain sama Rasya, Dana, sama Nesya. Ya, jadi zaman Nabi Muhammad saat itu Taurat udah nggak berbentuk lagi kayak waktu zaman Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Musa masih utuh 40 lembar ya. Kalau dia udah enggak. Ya, karena pengikutnya Nabi Musa udah banyak yang membangkang. Akhirnya tercecerlah itu suhuf Nabi Musa, lembaran-lembaran Nabi Musa. Ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang di situ. Tapi setiap masing-masing suhuf tadi, ya, suhuf itu lembaran ya. Makanya disebutin dalam surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa, ya kan? Kan kalau di surat Al-A'la tuh sabihis mau bikal A'la, ya kan? Kan ayat akhirnya kan gitu, ya kan? Bener nggak? Yang ayat terakhirnya, suhufi Ibrahim wa Musa, suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa. Maksudnya suhuf apa? Lembaran-lembaran ayat yang diberikan oleh Allah berupa wahyu. Nah, di situ semuanya tertulis bahwa bakal ada nabi terakhir bernama Ahmad. Dalam kitab Taurat disebutnya Ahmad. Dalam kitab Injil 2 disebutnya Ahmad Muhammad. Karena sama aja diambil dari kata hamdun. Hamdun itu artinya terpuji. Muhammad orang yang terpuji. Ahmad orang yang sangat terpuji, sama aja. Singkat cerita, ya tadi bahasa balik itu biar kalian gak gagal paham. Oh, Siti Khadijah santai aja. Iya, karena Siti Khadijah tahu bahwa Nabi Muhammad bakal jadi seorang Rasul. Kenapa? Karena berita dari Tauratnya Nabi Musa itu sudah ada di tangan semua orang-orang ahli kitab, bahwa akan ada nabi terakhir yang lahir dari bangsa Arab. Jadi bukan lagi dari bangsa apa yang kemarin? Israel. Paham ya? Nah, orang-orang kan kemudian bertanya, siapa nih yang bakal punya anak jadi nabi nih? Siapa nih yang bakal jadi rasul? Orang pada bingung. Wah, mudah-mudahan saya nanti anak saya begitu, semua berharap. Mudah-mudahan anak saya nanti jadi nabi, semuanya berharap begitu orang-orang Arab. Nah, itu jatuh kemudian kepada Siti Aminah, ibundanya Nabi. Makanya ketika Nabi Muhammad usia 8 tahun, kalian mungkin sering dengar tuh ceritanya. Nabi Muhammad diajak pamannya Abu Thalib, ya kan, berangkat ke Syam. Terus baru di pertengahan perjalanan ketemu sama pendeta Bukhairah. Disuruh pulang. Kamu pulang aja. Kalau kamu nggak pulang nanti Muhammad dibunuh. Karena kan udah cerita kayak gitu kan ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah kelihatan tanda kenabiannya. Gimana nggak kelihatan? Dia duduk di pohon, pohonnya menaungi dia. Nabi Muhammad duduk di pohon, waktu itu belum jadi nabi ya. Ibaratnya Muhammad kecil lah gitu ya, masih kecil, itu dinaungi sama pohon. Jadi kalau kepanasan, dinaungi sama pohon. Bahkan jalannya aja dinaungin sama awan. Jadi Nabi Muhammad jalan ke kiri, awan ke kiri. Itu diperhatiin sama pendeta Bukhairah. Wah, ini bukan anak sembarangan. Jadi ketika Abi Thalib, pamannya Nabi, datang ke Syam untuk berdagang, itu diberhentiin sama pendeta Bukhairah. Ya, Rahib Bukhairah. Karena memang Rahib Bukhairah juga nyari siapa sih, ya, yang menjadi nabi terakhir. Makanya setiap ada rombongan dari Arab, itu selalu diberhentiin. Ini kalau kalian kurang jelas, maksud kita tahu ya. Kita kalau madep kiblat kan ke sana barat ya. Nah, kalau Arab itu, ini Arab Saudi ya, ini barat. Nah, ini di sininya itu Syam, Palestina. Berarti kalau dari Arab apa, sebelah apa tuh? Barat, timur, tenggara, utara ya. Sebelah utaranya. Jadi kalau orang Arab mau ke Syam, ini ke utara nih. Gitu.
Kalau Madinah di tengah-tengah nih, ini Mekah, Madinah, Palestina. Jadi itu satu pulau, sama aja kayak Jakarta, Solo, Jogja, sama Jawa Timur sana Surabaya. Satu jalur, cuman udah beda negara. Kalau zaman dulu belum, zaman dulu kan belum ada pemerintahan, ya. Nah, zaman dulu itu masih hitungannya masih satu daerah. Makanya setiap ada orang dari Mekah, dari Madinah itu diberhentiin sama pendeta Bukhairah. Kamu dari Arab ya? Mampir rumah saya. Oh ternyata rombongannya nggak ada nabi. Kamu dari Arab loh, setiap ada rombongan. Sampai datanglah rombongan Sayyidina Sayyidina Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad. Akhirnya ketika datang, rombongannya dijamu, dikasih makan sama Abu Thalib, sama pendeta Bukhairah. Wahai Abu Thalib, masuk, kamu akan saya beri makan. Masuk terus makan. Di sana orang kalau dijamu tuh di sana tuh senang. Ya, kenapa? Karena perjalanannya jauh, bayangin aja. Dari Mekah ke Palestina itu kurang lebih 2 bulan. Kemarin kita sudah cerita ya, 2 bulan bayangin. Kok nggak cepet? Iya, zaman dulu kan belum ada kereta. Oh, kereta nyampe kan? Iya, 2 bulan. Ke Jenderal Sudirman aja waktu berperang gerilya dari Solo ke Jakarta itu 1 bulan setengah. Waktu itu Jenderal Sudirman udah sakit ya kan, ditandu ya. 1 bulan setengah, apalagi zaman Nabi Muhammad. Padahal ini ya medannya, tempatnya lebih sulit, dilaluinya lebih sulit, dilewatinya lebih sulit. Nah akhirnya ketika rombongan Abu Thalib datang, dijamu sama pendeta Bukhairah. Nah Nabi Muhammad nyantai aja tuh di depan rumah pendeta Bukhairah. Yang lain pada makan, dia mainan aja, namanya masih kecil. Nabi Muhammad masih umur 7 tahun, 8 tahun ya. Yang lain pada makan, dia mah asik aja main tanah. Nabi Muhammad asik main tanah di bawah pohon apa namanya, pohon Zabarjat kalau nggak salah. Sampai sekarang masih ada pohon di Palestina sana. Jadi itu salah satu pohon yang menjadi bukti ketika Nabi Muhammad memang diakui sebagai pendeta Bukhairah, sebagai calon nabi. Nah, singkat cerita pendeta Bukhairah melihat di situ. Jadi kemudian dia bilang, wahai Abu Thalib, saya itu menjamu orang-orang Arab sebetulnya bukan karena menjamu kalian, bukan. Tapi saya penasaran sama calon nabi. Oh ternyata itu anakku yang di luar adalah calon nabi, segera bawa pulang. Kenapa? Karena kalau kamu sampai Israel, kamu sampai Palestina, sampai kota, orang Israel akan marah. Kenapa orang Israel marah? Karena mereka tidak terima nabinya ternyata nabi terakhir berasal dari bangsa Arab. Padahal selama ini dari Nabi Musa, Nabi Yusuf, ya, Nabi Soleh, Nabi Daud, Sulaiman, Ilyasa, sampai Nabi Isa, semuanya dari kalangan Bani Israel. Mereka tidak akan terima kalau tahu bahwa Nabi terakhir bukan dari bangsa mereka, tapi dari bangsa Arab. Segera bawa pulang. Nanti kamu punya ponakan itu bakal dibunuh. Akhirnya pulanglah Nabi Muhammad bersama pamannya Abu Thalib. Nah, ketika Nabi Muhammad pulang, pendeta Bukhairah tahu bahwa ternyata calon nabi bernama Muhammad sudah hadir, itu langsung gempar. Ibarat sekarang viral. Di Twitter, di Facebook, ya kan? Di WA, wah, ternyata dia dari mulut ke mulut. Istrinya ngomong, kemarin suami saya ketemu calon nabi. Istrinya ngomong lagi sama istri orang, oh kemarin istri dia, suami dia ngomong bahwa ketemu calon nabi. Oh terus aja itu. Akhirnya satu Palestina, satu Syam tahu semua. Makanya sebagian dari orang-orang Yahudi, sebagian dari orang-orang Nasrani ada yang hijrah ke Madinah. Sebagian orang-orang ada yang hijrah ke Madinah untuk tahu siapa sih Nabi Muhammad. Kok nggak langsung hijrah ke Mekah aja Pak Ustaz? Karena nggak boleh. Mekah itu dulu angker, serem. Ya kan waktu itu bahasa cerita ya. Nggak sembarangan orang bisa masuk. Orang bisa masuk ke Mekah kalau pas musim haji. Emang zaman dulu jahiliyah udah ada haji? Udah ada. Kan dari zaman Nabi Ibrahim kemarin. Masih ingat ya? Itu masih ada. Jadi walaupun Nabi Muhammad jahiliyah, tetap ada tradisi ibadah haji. Jadi gak sembarangan orang bisa masuk Mekah. Gitu. Makanya orang-orang kafir yang ada, ya ahli kitab yang ada di
Palestina, dia cuma berani sampai Madinah. Mereka baru berani masuk ke kota Mekah kalau pas musim haji. Nah, jadi singkat cerita gitu ya, ini kalau seperti itu dulu nih, belum gede dulu Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad pulang ya kan, masih umur 8 tahun, 9 tahun, beranjaklah besar, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Berita semakin tersebar. Nabi Muhammad gak enggak kalau dia seorang nabi, tapi orang udah bakal tahu ini bakal jadi nabi. Oh, Nabi Muhammad dimuliain terus. Nabi Muhammad gak tahu waktu masih kecil ya bahwa dia akan jadi seorang nabi. Sampai-sampai Nabi Muhammad gak tahu, Siti Khadijah udah tahu. Wah, ini dia nih yang bakal calon nabi. Kalau Nabi Muhammad umur 15 tahun katakan, berarti kalau Siti Khadijah sama Nabi Muhammad selisihnya 15 tahun, berarti Siti Khadijah umurnya sudah 30 tahun. Ya enggak? Bayangin, Siti Khadijah umur 30 tahun, Nabi Muhammad masih 15 tahun. 15 tahun berarti kira-kira semana tuh? Anak SMP lah ya, SMP kelas 3. Jadi Siti Khadijah dia bilang, waduh, ini nih calon nabi, saya akan menikah dengan dia. Iya, jadi Nabi Muhammad itu emang udah dipersiapkan sama Siti Khadijah. Makanya ketika umur 25, ya Siti Khadijah ya malu, masa minta dilamar ya, dibilangin, tolong lamari aku, lamari aku. Maka kemudian Nabi Muhammad saat itu jadi pengusaha sukses ya, udah dagang antar negara, udah ke Palestina lagi. Tapi orang-orang nggak tahu kalau dia seorang nabi, ya, karena belum jadi angkat jadi nabi kan. Cuma tanda-tandanya sudah ada. Ya, nanti besok insya Allah nggak usah ceritain. Intinya Siti Khadijah itu sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad bakal jadi seorang nabi sesuai dengan kitab Taurat. Makanya Nabi Muhammad nikahlah dengan Siti Khadijah. Makanya ketika peristiwa datangnya malaikat Jibril kepada si Nabi Muhammad, Siti Khadijah kagak kaget. Justru itu yang ditunggu-tunggu sama Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah juga khawatir juga. Nikah sama Nabi umur 25, Siti Khadijah udah umur 40. Berarti ketika Nabi Muhammad usia 40, Siti Khadijah udah berapa tuh? 55. Udah 55 tahun, bayangin udah tua. Jadi Siti Khadijah dari nikah itu nungguin, ini Nabi Muhammad kapan jadi nabinya? Tahun depan nungguin lagi, kok gak ada nabi-nabi? Tahun depan nungguin lagi, kok gak didatengin malaikat Jibril? Jadi Siti Khadijah sendiri nungguin, ini Muhammad kok gak jadi nabi-nabi? Makanya ketika turun malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dibacakan Iqra bismirabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, Siti Khadijah senang. Kenapa? Karena yang ditunggu selama ini tercapai, yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Makanya Siti Khadijah nggak kaget, santai aja. Bahkan Siti Khadijah kemudian menemukan Rasulullah dengan sepupu beliau yang masih saat itu menjadi rahib, ya, namanya Waraqah bin Naufal. Bagaimana kesaksian Waraqah bin Naufal? Insya Allah